Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Lesa Febreni. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Deiksis dalam Drama Rikuo karya Katsuo Fukuzawa Tinjauan Pragmatik. Pertama, kita mulai dari abstrak. Penelitian ini tentang penelitian Deiksis dalam drama Rikuo karya Katsuo Fukuzawa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan deiksis persona, ruang, dan waktu yang terdapat pada drama Rikuo dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penggunaan data digunakan metode simak dengan teknik simak bebas libas cakap, dan metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu metode dan pragmatis. Deiksis dalam drama Rikuo sendiri dianalisis dengan menggunakan teori dari Koizumi, teori konteks dari Saifuddin, serta menggunakan teori referensi dari Lubis. Hasil analisis menunjukkan bentuk-bentuk deiksis yang ditemukan, yaitu deiksis persona watashi, boku, ore, anata, kimi, omae, koitsu, aitsu, anohito, dan kare. Konteks yang mempengaruhi penggunaan deiksis persona yaitu konteks sosial dari segi situasi dan juga referensi eksofora. Deiksis ruang ditemukan kore, sore, are, koko, soko, asoko, konna, sonna, anna, dan kochi atau kochira. Konteks yang mempengaruhi penggunaan deiksis ruang yaitu konteks fisik dan juga referensi eksofora. Kemudian deiksis waktu ditemukan kesa, kino, ima, kyo, raigetsu, dan ashita. Konteks yang mempengaruhi penggunaan deiksis waktu yaitu konteks pengetahuan bersama, dan referensi yang mempengaruhi seimbang yaitu referensi eksofora dan endofora. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan deiksis sendiri, apabila konteks sosial dari segi situasi yang lebih dominan, maka referensi yang ditemukan yaitu referensi eksofora. Selanjutnya, pendahuluan. Deiksis sendiri menurut KBBI merupakan hal atau fungsi yang menunjuk sesuatu di luar bahasa seperti mengacu kepada persona, waktu, dan tempat suatu tuturan. Seorang pembicara seringkali berbicara menggunakan kata-kata yang menunjuk pada orang, tempat, ataupun waktu kepada lawan bicaranya. Yule berpendapat bahwa deiksis dibagi menjadi 3, yaitu ada deiksis persona, waktu, dan ruang. Lain halnya dengan Koizumi yang berpendapat bahwa deiksis dibagi menjadi 5, yaitu ada deiksis persona, ruang, waktu, wacana, dan sosial. Bahasa Jepang deiksis sendiri disebut dengan chokuji. Deiksis persona dalam bahasa Jepang disebut dengan ninsho chokuji, yaitu kata tunjuk untuk seseorang yang terlibat dalam percakapan, atau secara umum dikatakan sebagai kata tunjuk orang. Contohnya ada watashi, kimi, anata, kare, kanojo, dan sebagainya. Lalu ada deiksis ruang yang dalam bahasa Jepang itu disebut dengan kukang chokuji, yaitu kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk benda-benda yang berada di sekeliling pembicara sebagai pusat deiksisnya. Contohnya koko, kore, soko, sore, asoko, are, dan sebagainya. Lalu ada deiksis waktu yang dalam bahasa Jepang itu disebut dengan jikang chokuji, yaitu yaitu waktu yang mengalir dari masa lalu melalui masa sekarang dan menuju masa depan. Contohnya seperti kino, senshu, ima, kyo, ashita, raishu. Dalam penggunaan deiksis sendiri itu diperlukan pemahaman konteks tentang siapa yang bertutur, di mana dan kapan tuturan tersebut dituturkan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa deiksis sendiri merupakan fenomena yang memerlukan informasi kontekstual untuk memahami makna dari kalimat yang dilontarkan oleh penutur. Maka dari itu keberhasilan dalam memahami makna antara penutur dan lawan tutur sedikit banyak tergantung pada pemahaman deiksis yang dipergunakan oleh seorang penutur. Penelitian ini mengambil sumber data dari drama Jepang yang berjudul Rikuo yang dibuat pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Katsuo Fukuzawa. Alasan penelitian ini menggunakan sumber data dari drama Rikuo yaitu terdapat banyak deiksis yang digunakan sebagai kata tunjuk dari informasi konteks yang ada di dalam percakapan antar tokoh, khususnya deiksis persona, ruang, dan waktu. Baiklah, selanjutnya landasan teori. Pragmatik dalam bahasa Jepang itu disebut dengan goyorong. Menurut pandangan ahli linguistik Jepang, Hayashi, untuk memahami sebuah ujaran yang dilontarkan oleh penutur, maka para pendengar harus memperhatikan konteks yang ada supaya komunikasinya berjalan dengan lancar. Konteks adalah bagian dari suatu uraian dan kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna.
Leach sendiri juga berpendapat bahwa konteks merupakan pemahaman yang dimiliki oleh penutur maupun lawan tutur, sehingga lawan tutur dapat memberikan kesan atau pendapat mengenai apa yang dimaksud oleh penutur pada waktu membuat suatu tuturan tertentu. Selain Leach, ada juga Saifuddin yang berpendapat bahwa konteks merupakan kerangka konseptual tentang segala sesuatu yang dijadikan referensi dalam bertutur ataupun memahami maksud tuturan. Leach mengemukakan beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dalam studi pragmatik yang berkaitan dengan konteks, yaitu penutur dan lawan tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai bentuk aktivitas, dan tuturan sebagai produk tindak verbal. Selain itu, Saifuddin juga membagi beberapa jenis konteks, yaitu ada konteks fisik yang referensinya dapat ditanggapi langsung oleh panca indera manusia karena hadir di sekitar pertuturan. Lalu ada konteks psikologis, yaitu konteks yang berkaitan dengan kondisi perasaan penutur atau lawan tutur yang digunakan dalam komunikasi. Lalu ada konteks sosial, yaitu referensi yang mengharuskan penutur untuk mencari kata-kata yang bermakna sesuai dengan keformalan atau tidaknya pembicaraan. Lalu, yang terakhir ada konteks pengetahuan bersama, yaitu konteks yang diketahui oleh penutur dan juga lawan tutur. Dalam penggunaan kata dieksis itu merujuk pada sesuatu atau orang untuk memudahkan dalam memahami suatu ujaran. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka harus mengetahui referensi. Menurut Lubis, referensi dari sebuah kalimat itu sebenarnya ditempatkan oleh penutur atau si penulis, dan lawan tutur atau si pembacanya hanya dapat menerka apa yang dimaksud oleh penutur atau si penulis. Lubis membagi referensi menjadi dua, yaitu ada referensi exofora dan endofora. Referensi exofora sendiri yaitu referensi yang apabila direferensikan atau ditunjukkan itu berada di luar teks. Sedangkan referensi endofora yaitu referensi kepada sesuatu yang berada di dalam teks. Referensi endofora sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada referensi endofora anafora dan referensi endofora katafora. Referensi anafora itu sendiri yaitu jenis referensi yang apabila kata yang ditunjuk merujuk pada kata yang sudah terlebih dahulu diucapkan di dalam teks. Sedangkan referensi katafora yaitu jenis referensi yang kata yang dituju itu merujuk pada kata sesudahnya yang diucapkan dalam teks. Deeksis merupakan unsur yang sering kali muncul dalam percakapan. Seorang pembicara seringkali berbicara menggunakan kata-kata yang menunjuk baik pada orang, tempat, ataupun waktu kepada lawan bicaranya. Purwa mengatakan bahwa suatu kata dapat dikatakan dieksis jika referennya berpindah-pindah atau berganti sesuai dengan saat atau tempat dituturkannya kata itu. Koizumi mengklasifikasikan dieksis menjadi 5, yaitu ada dieksis persona, ruang, waktu, wacana, dan sosial. Dieksis persona dalam bahasa Jepang disebut Inshochokuji, dan Koizumi berpendapat bahwa dieksis persona itu merupakan kata tunjuk untuk menunjuk seseorang dalam sebuah percakapan. Ulansari menjabarkan bahwa untuk kata tunjuk orang pertama itu ada watashi, boku, ore, kata tunjuk orang kedua ada anata, kimi, omae, kata tunjuk orang ketiga ada koitsu, soitsu, aitsu, kono hito, sono hito, dan ano hito. Dieksis ruang dalam bahasa Jepang disebut dengan ku kanchokuji, dan menurut Koizumi, dieksis ruang yaitu kata tunjuk yang diucapkan oleh penutur mengarah kepada hal-hal yang ada di sekitarnya untuk menunjuk secara langsung benda-benda yang terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu depan belakang. Sesuatu yang ditunjuk berpusat pada penutur sebagai pusatnya. Sakuma mengklasifikasikan dieksis ruang terdiri dari indikasi langsung, ada indikasi arah, dan keadaan. Lalu ada indikasi tempat. Indikasi langsung itu ada koko, soko, asoko, kore, sore, are. Indikasi arah ada kochira, sochira, achira. Indikasi keadaan ada konna, sonna, anna. Dieksis waktu dalam bahasa Jepang disebut dengan ji kanchokuji dan merupakan kata tunjuk yang merujuk pada waktu terjadinya kegiatan atau peristiwa ketika percakapan sedang berlangsung. Dalam bahasa Jepang itu contohnya ada kino, senshu, ima, kyo. Lalu ada ashita, raisu, dan sebagainya. Dieksis wacana itu menurut Koizumi merupakan dieksis yang rujukannya berasal dari teks atau wacana. Rujukannya bisa berupa anaforis, yaitu merujuk kepada bagian sebelumnya, atau berupa kataforis, yaitu merujuk pada bagian setelahnya.
Dan terakhir ada deeksis sosial. Menurut Koizumi merupakan deeksis yang menentukan status sosial pendengar dan mencerminkan perbedaan dalam bentuknya. Pada umumnya, deeksis sosial sendiri berkaitan erat dengan kesantunan bahasa. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami objek secara lebih mendalam dan juga berusaha untuk memahami makna yang dikonstruksikan dalam peristiwa kehidupan mereka. Penelitian ini juga menjabarkan secara deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan terdiri dari angka, dan pendeskripsian dilakukan berdasarkan dari kenyataan yang ada. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode simak. Zaim juga membagi teknik dalam metode simak ini berdasarkan tahapan penggunaannya, yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar dalam metode simak ini disebut dengan teknik sadap. Adapun teknik yang dilakukan oleh penelitian ini yaitu teknik sadap, teknik simak bebas libat cakap. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut beberapa data yang ditemukan pada sumber data. Yang pertama ada deeksis persona. Terdapat percakapan antara Akane dan Miyazawa. Pada percakapan tersebut, terdapat deeksis persona yang digunakan oleh Miyazawa kepada Akane, yaitu Aitsu. Miyazawa sendiri dalam percakapan tersebut merupakan seorang penutur dan Akane merupakan lawan tutur. Konteks yang mempengaruhi percakapan ini yaitu konteks sosial dari segi situasi tidak formal, yaitu pembicaraan antara ayah dan anak. Kata Aitsu sendiri termasuk kata tunjuk orang ketiga dan digunakan oleh penutur untuk merujuk kepada daichi. Dalam bahasa Jepang, kata Aitsu sendiri digunakan untuk menunjuk sesuatu yang berjarak jauh dengan penutur dan lawan tutur. Kata Aitsu pada percakapan tersebut berfungsi menunjukkan serta menggantikan posisi daichi yang berada jauh dengan penutur dan juga lawan tutur. Referensi yang terdapat pada percakapan tersebut termasuk referensi exofora, karena pada percakapan tersebut Aitsu menunjuk kepada sesuatu yang berada di luar teks tersebut. Penutur menggunakan Aitsu untuk merujuk kepada daichi. Selanjutnya ada deeksis ruang. Ada percakapan antara Yasuda dan Miyazawa. Deeksis yang digunakan pada data tersebut yaitu koko yang digunakan oleh Miyazawa kepada Yasuda. Miyazawa sendiri dalam percakapan tersebut merupakan penutur dan memiliki jabatan di atas Yasuda, sedangkan Yasuda sendiri merupakan lawan tutur dan memiliki jabatan di bawah penutur. Konteks yang mempengaruhi pada percakapan tersebut merupakan konteks fisik, yaitu konteks yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh penutur dan lawan tutur. Referensi yang mempengaruhinya yaitu referensi exofora. Kata koko sendiri merupakan deeksis ruang jenis tempat dan digunakan oleh penutur untuk merujuk tempat yang dia datangi bersama lawan tutur. Dalam bahasa Jepang, kata tunjuk koko digunakan untuk menunjuk tempat yang ditempati atau berada dekat dengan penutur. Percakapan tersebut, penutur menggunakan kata tunjuk koko karena penutur dan juga lawan tutur berada di dalam ruang lingkup tempat yang sama, yaitu berada di dalam perusahaan Hishiya. Oleh sebab itu, untuk menunjuk ruang tempat digunakan kata tunjuk koko. Tadi disebutkan bahwa referensi yang mempengaruhi yaitu referensi exofora. Itu karena referensi yang ditunjuk berada di luar teks. Dan terakhir yaitu deeksis waktu. Terdapat percakapan antara Daichi dan Iyama. Pada percakapan tersebut terdapat deeksis waktu yang digunakan yaitu kino yang digunakan oleh Daichi kepada Iyama. Daichi sendiri pada percakapan tersebut merupakan penutur dan Iyama merupakan lawan tutur. Konteks yang mempengaruhi percakapan tersebut yaitu konteks pengetahuan bersama. Sedangkan referensinya yaitu referensi exofora. Kata tunjuk kino sendiri merupakan deeksis waktu lampau dan digunakan oleh penutur untuk merujuk kegiatan yang dilakukannya kemarin bersama dengan lawan tutur. Dalam bahasa Jepang sendiri, kata tunjuk kino termasuk deeksis waktu karena menunjukkan waktu pada kegiatan yang dialami oleh penutur, lawan tutur ataupun orang ketiga yang sedang dibicarakan. Kino sendiri masuk ke dalam deeksis waktu lampau karena menjelaskan penunjuk waktu terhadap kegiatan yang baru saja terjadi atau waktu kejadian yang dimaksud terjadi
dekat dengan waktu tuturan berlangsung. Penggunaan deiksis kino sendiri dipengaruhi oleh konteks pengetahuan bersama karena kegiatan yang dialami oleh penutur dan lawan tutur telah terjadi 1 hari sebelum percakapan antara penutur dan lawan tutur berlangsung. Sedangkan referensi yang mempengaruhi itu referensi exofora karena referensi yang dirujuk itu berada di luar teks. Masih banyak data-data deiksis yang ditemukan pada penelitian ini. Maka dari itu dirangkum menjadi sebuah tabel. Bisa dilihat bahwa dalam deiksis persona sendiri, konteks yang paling banyak mempengaruhinya yaitu dari konteks sosial, dari segi situasi formal dan tidak formal. Sedangkan referensi yang paling banyak mempengaruhi yaitu referensi exofora. Sedangkan untuk deiksis ruang, konteks yang paling banyak mempengaruhi yaitu konteks fisik dan referensinya yaitu exofora. Dan terakhir, deiksis waktu, bisa dilihat bahwa konteks yang paling banyak mempengaruhi yaitu dari segi pengetahuan bersama, sedangkan referensinya bisa dari exofora maupun endofora. Berdasarkan analisis data pada drama Rikuo tentang penggunaan deiksis, maka dapat disimpulkan bahwa deiksis persona yang ditemukan pada penelitian ini yaitu ada watashi, boku, ore, anata, kimi, omae, koitsu, aitsu, ano, hito, kare. Sementara deiksis ruang ditemukan kore, sore, are, koko, soko, asoko, kona, sona, anna, dan kochira. Sedangkan deiksis waktu ditemukan kesa, kino, ima, kyo, raigetsu, dan ashita. Deiksis sendiri merupakan unsur yang sering muncul pada saat berkomunikasi. Untuk memahami makna atau maksud yang diucapkan oleh penutur, maka dalam penggunaan deiksis sendiri didukung oleh konteks dan juga referensi. Pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan deiksis persona tergantung pada konteks sosial dari segi situasi formal dan tidak formal, dan referensinya yaitu exofora. Untuk deiksis ruang tergantung oleh konteks fisik dan referensinya exofora. Dan terakhir, deiksis waktu itu tergantung oleh konteks pengetahuan bersama dan referensi yang mengacu pada objek seimbang yaitu referensi exofora dan endofora. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.